Universitas Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 2361002190749. Hari ini, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Pangkalan Banten, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Materi gangguan sistem pencernaan makanan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih dan selamat. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Tuhan, semua sehat ya? Sehat. Oke. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, Ibu meminta salah satu untuk memimpin doa. Habis, silakan memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir? Siapa? Pak Pinky. Pinky. Siapa lagi? Faiza tuh. Dua aja ya. Berarti yang hadir 20 siswa ya. Anak-anak masih ingat dengan materi kita di minggu kemarin? Masih. Masih ingat? Yakin masih ingat? Masih. Masih ya? Ya. Senyum-senyum yang di belakang masih ingat benar? Benar tidak? Masih. Masih ya? Organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan? Yang gelombangan atau esofagus apa lagi? Ya. Mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan juga anus. Ya. Menurut anak-anak, bagaimana makanan bisa dicerna? Bagaimana? Kok makanan bisa dicerna ya? Bagaimana itu? Melalui proses pencernaan itu sendiri ya, mulai dari mulut tadi masuk ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, usus besar, ke rektum dan terakhirnya ke anus. Jadi kita ibaratkan saja bahwa dalam proses mencerna makanan itu membutuhkan akses jalan ya. Apakah dalam sistem pencernaan itu atau dalam mencerna makanan itu mengalami hambatan? Ya. Mengapa? Hah? Mengapa dalam proses mencerna makanan itu mengalami hambatan? Hah? Mengapa? Dalam proses mencerna makanan itu mengalami hambatan apabila salah satu organ tubuh mengalami gangguan ya. Ya tidak mengalami gangguan, maka kita sebutkan dengan gangguan sistem pencernaan makanan. Contoh gangguan sistem pencernaan makanan itu apa saja? Diare. Apa lagi? Sembelit. Apa lagi? Usus buntu, benar itu. Apa lagi? Sariawan ya. Oke, baik. Apa penyebab dan gejala penyakit mah pada manusia? Ya, Ibu minta satu yang menjawab. Apa penyebab dan gejala sakit
fitnah. Penyebab disebabkan oleh peradangan pada dinding lambung. Iya, disebabkan oleh peradangan pada dinding lambung. Dan gejalanya itu apa? Mules, mual, muntah, ya. Itu adalah gejalanya. Untuk mengetes kemampuan anak-anak, ibu memberikan soal pretest, ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, ibu memberikan soal pretest. Nanti silakan dikerjakan. Ibu beri waktu cuma 5 menit saja. Dan soal pun berupa pilihan ganda 5 nomor. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai semuanya, lihat di layar ya. Nomor 1 ibu minta Andra untuk menjawab soal nomor 1. Membaca soalnya dulu ya. Silakan. Paralisis adalah gangguan pencernaan yang disebabkan. Jawabannya D. Infeksi kelenjar ludah karena virus. Infeksi kelenjar ludah karena virus. Benar tidak? Benar ya? Oke, kita lanjut. Nomor 2. Hafiz. Seseorang mengalami gangguan pencernaan makanan dengan gejala sukar buang air besar. Gangguan ini disebabkan A. Kurang makanan yang berserat. Kurang makanan yang berserat. Jawabannya A ya. Nomor 3 ibu minta Siti. Terjadinya radang akut atau kronis pada suatu dinding lambung merupakan gangguan sistem pencernaan yang disebut C. gastritis. C. Gastritis. Nomor 4 Cahya. Endoskop khusus yang digunakan untuk memeriksa bagian organ yang ada di dalam perut disebut B. gastroskop. Gastroskop ya. Yang berikutnya nomor 5 Debbie. Seorang pasien sering mengeluh sakit pada bagian lambung. Setelah diperiksa, terdapat luka pada dinding lambung dan terjadi infeksi pada lapisan mukosa lambung sehingga memicu terjadinya peradangan pada lambung yang kadang-kadang disertai pendarahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, jenis penyakit yang diderita pasien yang penyebabnya secara urutan adalah E. gastritis, iritasi karena ketidakteraturan pola makan. Gastritis iritasi karena ketidakteraturan pola makan. Jadi jawabannya E ya. Siapa yang benar semua? Banyak ya? Banyak yang benar. Oke. Kita lanjut pada pembelajaran yang berikutnya. Tentang apa? Ada yang tahu? Gangguan sistem pencernaan makanan pada manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui video pembelajaran dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis beberapa gangguan fungsi pada sistem pencernaan manusia dan upaya penanggulangannya dengan tepat dan benar. Ya. Perhatikan gambar di depan. Gambar apa ini? Roti yang dihinggapi lalat, ya. Menurut anak-anak, baik tidak? Jika roti yang sudah dihinggapi lalat lalu kita mengonsumsinya? Tidak baik. Karena makanan kalau sudah dihinggapi lalat otomatis
banyak kumannya, ya, banyak kuman yang menyebabkan kita bisa mengalami sakit perut atau diare, ya. Sangat penting bagi kita itu untuk belajar tentang gangguan sistem pencernaan ini supaya kita bisa mengetahui bahwa makanan ini tidak boleh kita makan karena makanan ini sudah kotor, makanan ini sudah ada bakterinya atau sudah ada jamurnya seperti itu, atau sudah diunggapi lalat, otomatis sudah ada kumannya, ya. Dan bisa saja dari diri kita sendiri yang tidak menjaga kebersihan, misalnya tangan posisi kotor, kita memegang makanan dan masuk ke dalam mulut, itu juga termasuk dapat mengganggu pencernaan kita, ya. Ibu memberikan video pembelajaran, ya. Video pembelajaran di sini kalian perlu menonton ini dulu. Ini tentang gangguan penyakit. Dunia hiburan tanah air kembali dikejutkan dengan kabar meninggalnya artis pesinetron muda Hana Kirana meninggal dunia pada Selasa, tanggal 2 November tahun 2021 sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat karena gagal jantung. Ica sebagai kerabat dan orang yang selalu menemani Hana syuting mengatakan bahwa almarhumah memiliki riwayat sakit lambung. Hana tak pernah mengeluh tentang sakit di daerah dadanya. Ica hanya mengetahui bahwa Hana memiliki sakit mah dan asam lambung. Almarhumah semasa hidupnya mengeluh sakit gak pernah sama sekali setiap saya datangin ke lokasi. Palingnya dia mah dan lambung aja sih, ujar Ica saat dihubungi tribunnews.com Rabu. Dikutip dari Medical News, nyeri pada dada adalah salah satu gejala serangan jantung. Meskipun demikian, gejala ini juga bisa terjadi pada gejalanya, jantung yang terasa terbakar akibat asam lambung naik hingga kerongkongan esofagus dan memicu peradangan. Penyebabnya bisa berbagai hal, misalnya mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak dan pedas. Meski begitu, GERD dan serangan jantung adalah dua hal berbeda. Serangan jantung adalah kondisi di mana aliran darah ke otot jantung terhambat. Sementara GERD adalah kondisi ketika asam lambung naik ke kerongkongan, dan salah satu gejala dari kedua gangguan kesehatan itu adalah nyeri dada. Nah, tadi sudah menonton, ya. Di situ ada pertanyaan, benarkah sakit lambung akan memicu gagal jantung? Benarkah? Tidak, ya. Jadi informasi yang pernah kita dengar itu ternyata itu hoax, itu tidak benar. Ini juga ada masalah lain lagi mengenai boba. Halo Tribuners, siapa sih yang tak tahu boba? Minuman yang kini sedang hits di kalangan anak muda itu baru-baru ini dikabarkan bahwa boba bisa membuat pencernaan tersumbat. Tak hanya itu, kabar tersebut dilengkapi dengan keterangan unggahan dan video yang menampilkan hasil operasi usus buntu yang di dalamnya terdapat gumpalan seperti boba yang tidak bisa hancur. Nah, ini juga salah satu berita hoax yang sudah tersebar. Ternyata boba itu bisa dihancurkan oleh usus, ya, oleh lambung kita. Jadi otomatis tidak ada kaitannya antara boba dengan penyakit yang menyebabkan usus buntu. Di sini Ibu sudah sediakan video pembelajaran ini yang berkaitan dengan gangguan sistem pencernaan. Tadi kita sudah menonton masalahnya. Nah, di sini kita sama-sama melihat tentang gangguan sistem pencernaan. Ada materi ini. Silakan disimak, ya, supaya dikasih pertanyaan bisa dijawab. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Saat kurang enak badan, kita bisa kehilangan nafsu makan dan badan kita pun terasa semakin lemah. Badan yang lemas bahkan sakit merupakan salah satu indikasi terganggunya sistem organ dalam tubuh kita. Salah satunya sistem pencernaan. Nah, selain kurang nafsu makan tadi, kebiasaan-kebiasaan berikut juga bisa memicu terganggunya sistem pencernaan
misalnya kurang memakan makanan yang berserat, makan dengan kondisi tidur, sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat, malas berolahraga, atau kalau gangguannya fisiologi organ sistem pencernaan itu sendiri. Semua hal tadi dapat menimbulkan penyakit yang menyerang tubuh kita. Duh, jangan sampai kejadian ya. Untuk menghindari terjadinya penyakit pada organ pencernaan kita, maka di video kali ini kita akan membahas penyebab, gejala, dan penanganan gangguan pada sistem pencernaan. Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Jadi, ini adalah bentuk gangguan pencernaan dalam tubuh kita. Serostomia pada rongga mulut, parotitis pada kelenjar tiroid, gastritis dan ulkus di lambung, appendicitis, diare, dan konstipasi yang mengganggu usus besar, dan hemoroid di sekitar anus. Kita akan membahasnya satu persatu. Baik, untuk materi pembelajarannya tadi tentang gangguan sistem pencernaan itu banyak ya, ada banyak. Jadi kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara menjaga pola makan yang teratur. Terus kita juga wajib mencuci tangan sebelum makan atau sebelum minum, sehingga makanan atau apapun yang kita konsumsi itu akan menjadi baik atau diterima oleh tubuh kita. Kalau misalkan kita makan makanan yang mengandung bakteri atau mungkin virus ataupun kuman, otomatis dalam tubuh kita tidak bisa diterima dengan baik, apakah itu di mulut atau di lambung, bisa juga di usus halus maupun usus besar. Ya. Selanjutnya Ibu membagi dalam 4 kelompok. Kita membentuk kelompok ya. Mulai sekarang membentuk kelompok. Nanti mengerjakan soal dalam bentuk kelompok. Sudah selesai? Sudah ya? Kalau sudah selesai, Ibu minta untuk presentasikan di depan kelas. Ibu minta kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Arifin Ismail. Saya Dini Putri Aditya. Saya Dewi Rahmawati. Saya Firman Hafiz. Saya Siti Barokah. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami dengan materi kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan. Berikut materi dijelaskan oleh teman-teman saya. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, di mana semua organ itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Fungsi utama dari sistem pencernaan yaitu sebagai pencerna nutrisi tubuh. Namun meskipun begitu, bukan berarti sistem pencernaan pada tubuh manusia akan selalu aman karena adanya nutrisi yang banyak. Pintu atau jalan masuk zat dari luar dengan bebas ternyata akan menimbulkan banyak gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan, di mana penyakit tersebut akan mengganggu atau mengancam orang yang menderitanya. Penyakit atau gangguan yang menyerang ini akan menghambat sistem kerja organ-organ lainnya. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana sistem pencernaan berinteraksi dengan sistem kekebalan tubuh. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kan sudah. Apa dampak dari gangguan pada sistem pencernaan? Yaitu dampak gangguan pada sistem pencernaan dapat mengaruhi respon kekebalan tubuh dengan beberapa cara. Selamat pagi. Selanjutnya kelompok 1.
Selamat pagi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang gangguan fungsi organ pencernaan. Detoksifikasi. Hati berfungsi sebagai pusat detoksifikasi, membersihkan darah dari zat-zat berbahaya atau racun yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau obat-obatan. Dua gangguan utama yang dapat terjadi pada hati dan mengaruhi sistem pencernaan adalah sirosis hati. Sirosis hati adalah kondisi di mana jaringan hati normal digantikan oleh jaringan parut, menghambat fungsi hati. Dampak terhadap pencernaan termasuk kesulitan dalam pemrosesan nutrisi, penyerapan zat-zat penting dan penyimpanan glukosa. 2. Hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati yang dapat disebabkan oleh infeksi virus, konsumsi alkohol berlebihan, atau faktor lainnya. Dampak hepatitis terhadap pencernaan dapat meliputi penurunan produksi empedu yang dapat mengganggu pencernaan lemak dan penyerapan nutrisi. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih buat teman-teman sudah mendengarkan hasil presentasi kami. Sebelum kami menutup presentasi kami, apakah ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya? Oke, dari kelompok 2. Apa yang menyebabkan penyakit hepatitis? Penyakit hepatitis penyebabnya yaitu dampaknya hepatitis itu terhadap pencernaan dapat meliputi penurunan produksi empedu yang dapat mengganggu pencernaan lemak dan penyerapan nutrisi. Sekian pertanyaan, sekian jawaban. Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada. Jika tidak ada, kami akhiri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita lanjut di kelompok 4. Baik semuanya, selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang dampak gaya hidup terhadap sistem pencernaan. Dampaknya yaitu gangguan reflux asam, gangguan tidur, peningkatan berat badan, gangguan pencernaan, risiko gangguan metabolisme. Untuk mencegah dampak negatif dari kebiasaan makan larut malam terhadap sistem pencernaan, yaitu waktu makan yang tepat, memilih makanan yang sehat, kurangi asupan alkohol, jangan berbaring atau tidur segera setelah makan. Hindari makanan dalam porsi besar sebelum tidur. Yang kedua, diskusikan peran aktivitas fisik dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Bagaimana kurangnya aktivitas fisik dapat berkontribusi pada gangguan pencernaan. Baik, itu analisis dari kelompok kami. Sebelum kami menutup pada presentasi kali ini, ada yang mau ditanyakan? Baik, mohon berdiri Kak. Mengapa kita Pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh berbaring setelah kita makan? Tadi pertanyaan adalah mengapa kita tidak boleh berbaring setelah makan. Untuk makan saya kita jawab. Oh, baiklah. Mungkin akan saya jawab. Kenapa kita tidak boleh berbaring setelah makan? Jawaban dari saya adalah tidur atau berbaring setelah makan dalam porsi banyak tidak baik untuk kesehatan lambung. Langsung berprogram setelah makan. Kenyang dapat menyebabkan tekanan dalam lambung meningkat, sehingga makanan dan cairan lambung bisa naik ke dalam makan. Mungkin jawaban saya sudah cukup? Masih sama-sama. Ada yang lain lagi? Oke. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Jika ada salah-salah memaafkan, jika ada jawaban yang kurang memuaskan, juga boleh memaafkan.
Selamat pagi. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai proses pencernaan dan nutrisi. Baik, soal nomor 1, terangkan perbedaan antara pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Berikan contoh masing-masing dan jelaskan bagaimana gangguan pada salah satu proses tersebut dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi. Pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi adalah dua proses utama dalam sistem pencernaan yang bekerja bersama-sama untuk mengubah makanan menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tubuh. Berikut adalah perbedaan antara keduanya beserta contoh masing-masing. Pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis melibatkan pencernaan makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil secara fisik tanpa mengubah komposisi kimianya. Contohnya, yang pertama pemunyahan makanan oleh gigi untuk mengubahnya menjadi partikel yang lebih kecil. Yang kedua, gerakan otot-otot perut yang mencampur makanan dengan cairan pencernaan. Pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi melibatkan pemecahan makanan melalui reaksi kimia yang melibatkan enzim dan zat-zat kimia lainnya. Contoh, yang pertama pemecahan karbohidrat oleh enzim amilase menjadi gula sederhana seperti glukosa. Yang kedua, pemecahan protein oleh enzim protease menjadi asam amino. Terima kasih. Sebelum kami menutup presentasi kami, ada kelompok lain yang mau bertanya? Ya, silakan Jackson. Oke, semua bertanya, apa hubungan antara gangguan pencernaan dengan masalah nutrisi? Gangguan pencernaan menyebabkan perut kembung, perut keram, diare, atau sinus. Hubungannya dengan masalah. Hubungannya dengan masalah nutrisi dapat mengakibatkan penyerapan nutrisi yang buruk, kekurangan vitamin, dan berat badan yang fluktuatif. Oke, terima kasih. Sekian pertanyaan dari Jackson. Gangguan pada sistem pencernaan, pada sistem pencernaan itu sendiri atau pada organ pencernaan itu adalah masalah yang terjadi pada organ saluran pencernaan ya. Organ saluran pencernaan itu sendiri kita sudah mengetahui bahwa organnya itu mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan juga anus. Gangguan-gangguannya itu berupa serostomia, parotitis atau parotitis, ada juga gastritis atau MAG, ulkus atau tukar lambung, appendistis dan diare, dan juga masih banyak lagi penyakit lainnya yang akan menyerang organ pencernaan kita. Lalu untuk mengatasi hal ini supaya tubuh kita tetap sehat, supaya kita tidak mengalami gangguan pencernaan itu sendiri, maka kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara sebelum makan atau sebelum minum kita wajib mencuci tangan dengan sabun sampai bersih ya, sampai bersih baru kita bisa mengonsumsi makanan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang higienis. Yang ketiga, makan dengan santai atau tidak terburu-buru. Kalau kita makan terburu-buru, otomatis makanan itu belum halus ya, belum hancur. Nanti seolah-olah kita memaksa lambung kita untuk memeras makanan atau meremas makanan. Yang berikut, menerapkan pola makan yang teratur dengan pemenuhan gizi dan juga seimbang ya, gizi dan makanan yang seimbang. Yang berikut, mengkonsumsi
makanan yang berserat setiap hari. Yang berikutnya lagi, tidak berpikir berat setelah makan. Biasanya kalau misalkan kita punya masalah, selesai makan tuh pasti kita berpikir, aku harus begini, nanti gimana ya solusinya. Akhirnya itu bisa menyebabkan organ pencernaan kita juga terganggu. Ya. Yang berikutnya, menelan makanan dengan benar atau tidak sambil berbicara. Jadi mulai sekarang, biasanya pada umumnya ya, apalagi anak muda, itu kalau sama teman-teman, kalau rame-rame kan biasanya makan itu sambil berbicara, sambil tertawa dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya juga ya bagi kesehatan pencernaan kita sendiri. Yang berikut, menghindari kebiasaan menahan buang air besar. Ya, itu memang tidak boleh. Itu bisa mengakibatkan sulit. Ya. Sampai di sini Ibu ada pertanyaan? Apa perbedaan antara penyakit pencernaan dan gangguan fungsi sistem pencernaan? Penyakit pencernaan dengan gangguan fungsi sistem pencernaan. Siapa yang bisa? Silakan, Niko. Perbedaan antara penyakit pencernaan dengan gangguan fungsi sistem pencernaan. Penyakit pencernaan merujuk pada kondisi atau gangguan kesehatan tertentu yang menyebabkan perubahan patologis atau abnormal pada organ-organ sistem pencernaan, serta dapat disebabkan oleh infeksi, peradangan, kerusakan jaringan, atau faktor genetik. Contoh penyakit hati seperti sirosis, penyakit lambung atau tukak lambung, penyakit khusus seperti Crohn. Sedangkan gangguan fungsi sistem pencernaan merujuk pada masalah yang terkait dengan fungsi normal sistem pencernaan tanpa adanya perubahan patologis yang jelas pada organ tersebut. Dapat melibatkan ketidakmampuan sistem pencernaan untuk melakukan tugas-tugasnya dengan efisien, seperti penyerapan nutrisi atau pengaturan pergerakan khusus. Gangguan fungsi sistem pencernaan dapat terjadi tanpa adanya perubahan struktural yang signifikan. Contoh gangguan fungsi mencakup intoleransi makanan, sindrom iritasi usus besar, IBS, atau dispepsia fungsional. Oke, baik, terima kasih Niko. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana pola makan yang sehat dapat membantu mencegah gangguan pencernaan? Siapa yang bisa jawab? Silakan, Arif. Berikut adalah beberapa prinsip pola makanan yang dapat membantu masalah pencernaan. Yang pertama, konsumsi serat yang cukup, karena serat dapat membantu mencegah selit. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Minum cukup cairan sangat penting untuk menjaga kelembapan dan kelancaran saluran pencernaan. Yang ketiga, pilih makanan rendah lemak dan rendah gula. Yang keempat, hindari makanan pedas dan berlemak tinggi. Makanan ini dapat menyebabkan gejala seperti reflux asam. Yang kelima, hindari konsumsi alkohol dan merokok karena dapat merusak lapisan lambung. Yang keenam, makan dengan porsi kecil dan secara teratur. Makan dengan teratur membantu menjaga ritme pencernaan yang sehat. Baik, terima kasih Ariel ya. Sampai di sini Ibu mau meminta satu orang untuk menyampaikan kesimpulan secara keseluruhan. Silakan. Kita sebagai manusia harus menjaga kesehatan pencernaan kita, karena tubuh kita membutuhkan nutrisi dari makan dan minuman yang kita konsumsi. Jika salah satu organ sistem pencernaan kita tidak berfungsi dengan baik, tentunya hal itu akan berpengaruh dalam pembuatan enzim. Jika sistem pencernaan kita tidak sehat, dapat menimbulkan kematian. Untuk menghindari hal tersebut, kita harus menjaga kebersihan makanan dan minuman yang kita konsumsi, jaga mulut dan gigi, serta hindari makanan yang mengakibatkan merusaknya sistem pencernaan kita. Terima kasih Dewi.
Silakan duduk. Setelah kita belajar tentang gangguan sistem pencernaan, Ibu mau memberikan ulangan kepada anak-anak. Ibu memberi waktu hanya 10 menit karena soal juga berupa pilihan ganda. Nanti Ibu bagikan. Ibu berharap bisa mengerjakan dengan baik. Ya. Waktunya hanya 10 menit saja. Sudah? Kalau sudah selesai boleh dikumpul. Sudah semuanya? Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Sudah betul semuanya? Ibu berharap pembelajaran di pagi hari ini tidak sampai lupa ya. Pembelajaran berikutnya kita bisa lanjut dengan materi yang selanjutnya adalah materi sistem pernapasan pada manusia. Ya, otomatis yang kita pelajari di sistem pernapasan pada manusia adalah organ-organ pernapasan itu sendiri, terus mekanisme dari pernapasan itu sendiri ya. Mekanismenya seperti apa ya? Itu yang perlu kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ibu berharap pulang ke rumah yang minimal belajar baca-baca di rumah di buku paket biologi atau bisa membaca di internet juga. Ya, intinya yang berkaitan dengan materi sistem pernapasan pada manusia. Ya, hari ini pembelajaran kita sampai di sini ya, sampai di sini saja. Kita tutup pembelajaran kita di pagi hari ini dengan berdoa. Ibu persilakan Hafiz untuk kita berdoa penutup. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.